Di bawah dinginnya AC gudang Panakukang, seorang bos berkalung emas dengan angkuh meremas hancur sarang walet mangkok super senilai puluhan juta hanya demi memotong bonus pegawainya. Dia tertawa saat mengusir pekerjanya tanpa pesangon, mengira uang bisa membungkam kebenaran. Namun, dia tidak sadar bahwa selembar struk timbangan digital yang kusut di tempat sampah menyimpan data desimal mematikan yang siap meruntuhkan kerajaan bisnisnya dalam satu malam. Subscribe sekarang untuk drama berkualitas. Tekan like dan absen di kolom komentar. Kalian nonton video ini dari kota. Lampu neon putih di langit-langit gudang itu berdengung rendah, seolah berlomba dengan detak jantung bara yang semakin cepat. Di depannya, di atas meja kerja berlapis baja tahan karat, tergeletak sebuah benda yang nilainya setara dengan gaji buruh selama 3 bulan. Itu adalah sarang walet tipe mangkok super, sebuah mahakarya alam yang baru saja selesai dibersihkan. Putih gading, melengkung sempurna tanpa retak, dan memiliki serat-serat halus yang saling mengikat kuat. Bara menahan napasnya. Tangannya yang terbungkus sarung tangan lateks memegang pinset besi dengan kehati-hatian seorang ahli bedah saraf. Satu gerakan salah, satu tekanan berlebih pada pinset itu, maka serat halusnya akan patah. Jika patah, harganya jatuh bebas dari jutaan rupiah menjadi sekadar recehan barang afkir. Bara tahu betul aturan main di sini. Di gudang ekspor milik Haji Gasing ini, kesempurnaan adalah Tuhan yang tidak boleh dibantah, dan cacat adalah dosa yang tak terampuni. Keringat dingin mengalir di pelipis Bara, namun ia tidak berani menyekanya karena kedua tangannya sedang melakukan manuver kritis, mencabut sehelai bulu halus yang terjepit di bagian dalam mangkok. Mata Bara menyipit di balik kacamata pembesar. Fokusnya terkunci total pada target mikroskopis itu. Ia menarik napas panjang, menahannya di dada, lalu menarik pinset itu dengan gerakan cepat namun lembut. Bulu itu terangkat, meninggalkan permukaan sarang yang kini bersih tanpa noda sedikit pun. Bara menghembuskan napas lega yang tertahan sejak 2 menit lalu. Ia meletakkan pinsetnya di nampan logam, menimbulkan bunyi denting kecil yang terdengar nyaring di ruangan yang sunyi senyap itu. Ini adalah sarang ke-10 yang berhasil ia murnikan hari ini tanpa satupun kesalahan. Di sekelilingnya, puluhan pekerja lain duduk membungkuk seperti udang, sibuk dengan mangkok-mangkok nasib mereka sendiri. Bau amis khas liur walet yang difermentasi bercampur dengan aroma tajam amonia memenuhi udara dingin ruangan ber-AC itu. Bagi orang awam, bau ini mungkin memualkan dan bikin pusing kepala. Namun bagi Bara dan warga Makassar yang hidup di garis keras pelabuhan, ini adalah aroma uang. Aroma kesempatan untuk mengubah nasib. Bara melirik jam dinding digital yang angka merahnya terus berkedip, menunjukkan pukul 4 sore lewat 15 menit. Waktu kerjanya tinggal sedikit lagi sebelum penutupan pembukuan akhir bulan. Bara harus memastikan lusinan mangkok super di nampannya ini tercatat masuk ke sistem hari ini juga. Jika tidak, bonus tahunan yang sudah ia impikan sejak 6 bulan lalu bisa hangus atau tertunda. Bayangan wajah ibunya yang duduk di beranda rumah kontrakan mereka melintas di benaknya. Mata ibunya sudah semakin keruh karena katarak yang menebal, membuat wanita tua itu sering menabrak perabot rumah atau salah menuang air panas. Operasi mata itu butuh biaya 15 juta rupiah tunai, dan BPJS ibunya sudah lama mati karena tunggakan yang menumpuk. Harapan satu-satunya ada pada tumpukan emas putih yang kini ada di depan mata Bara. Ia mengangkat nampan berisi hasil sortirannya dengan kedua tangan, memperlakukannya lebih hati-hati daripada membawa bayi yang baru lahir. Bara berdiri perlahan, meregangkan punggungnya yang kaku karena duduk mematung selama 6 jam non-stop. Bunyi tulang punggungnya yang bergemeretak terdengar samar, tertutup oleh suara blower pembersih udara. Ia berjalan menuju loket penyerahan di ujung ruangan, melewati lorong sempit di antara deretan meja sortir. Beberapa rekan kerjanya menatap dengan ekor mata, ada yang kagum, ada juga yang iri melihat kecepatan tangan Bara. Di tempat ini, Bara adalah legenda hidup bagi para junior. Ia dikenal sebagai si tangan hantu karena bisa membersihkan sarang walet grade A tanpa merusak struktur aslinya sedikit pun. Keahlian itu bukan bakat lahir, melainkan hasil tempaan keras kebutuhan hidup yang mendesak. Suara psst, psst dari alat penyemprot nanomis di meja sebelah menjadi irama latar langkah kakinya. Bara sampai di loket kaca, tempat di mana seorang admin wanita berwajah jutek sedang sibuk mengetik di komputer. Ia meletakkan nampan itu di atas timbangan digital presisi yang angkanya bisa bergoyang hanya karena hembusan napas. Admin itu melirik sekilas, lalu matanya membelalak sedikit saat melihat kualitas barang yang dibawa Bara. Tanpa bicara, wanita itu mulai memeriksa satu persatu dengan lampu UV untuk mencari retakan tersembunyi. Hening.
Detik-detik pemeriksaan itu terasa lebih lama dari jam kerja seharian. Bara memperhatikan layar timbangan digital itu, 98,5 gram bersih. Itu angka yang fantastis untuk satu nampan kecil. Jika dikalikan dengan harga pasar ekspor ke Tiongkok hari ini, nilai di atas nampan itu bisa membeli 2 unit motor baru sekaligus. Admin itu akhirnya mengangguk, sebuah tanda persetujuan yang langka, lalu mengetikkan kode verifikasi di komputernya. Struk bukti serah terima keluar dari mesin printer kecil dengan suara ngik yang menyakitkan telinga, tapi melegakan hati. Bara mengambil struk itu dan menyimpannya di saku kemeja kerjanya yang agak lusuh. Kertas tipis itu adalah tiketnya untuk mencairkan bonus. Hatinya membuncah. Ia sudah membayangkan bisa membawa ibunya ke klinik mata terbaik di Jalan Ratulangi minggu depan. Ia bahkan sudah merencanakan akan membelikan ibunya kacamata hitam baru agar tidak silau pasca operasi. Senyum tipis yang jarang sekali muncul di wajah kerasnya kini terukir samar di sudut bibir Bara. Namun, ketenangan di ruang sortir yang steril itu mendadak pecah oleh suara pintu besi berat yang terbanting keras di kejauhan. Blam! Suara itu datang dari arah koridor menuju kantor utama, menembus sekat peredam suara seolah tidak ada dinding penghalang. Semua pekerja sontak menegakkan kepala. Tangan-tangan yang memegang pinset berhenti bergerak di udara. Suara langkah kaki yang berat dan tegas terdengar mendekat, diiringi suara tawa yang menggelegar, tapi tidak terdengar ramah sama sekali. Itu suara Haji Gasing, bos besar pemilik gudang ini, baru saja tiba, dan dari nada suaranya, suasana hati sang juragan sedang tidak bisa ditebak. Kadang ia datang membawa durian untuk dimakan bersama, tapi lebih sering ia datang membawa badai amarah karena kalah judi bola atau saham. Bara merasakan firasat buruk yang tiba-tiba merayap di tengkuknya. Ia buru-buru merapikan mejanya, ingin segera keluar dari zona bahaya sebelum mata elang Haji Gasing menangkap keberadaannya. Tapi nasib berkata lain, interkom di dinding ruangan berdenging nyaring, diikuti suara serah Daeng Ranu, kepala keamanan gudang yang terdengar gugup. Panggilan untuk Bara. Sekali lagi, Bara dari divisi sortir A. Ditunggu bos Haji di akuarium sekarang juga. Jangan bikin menunggu. Suara itu bergema, memantul di dinding-dinding keramik putih, membuat nama Bara seolah menjadi vonis hukuman mati yang diumumkan di pengadilan terbuka. Teman-teman kerjanya menatap Bara dengan tatapan campur aduk. Ada rasa kasihan, tapi ada juga rasa syukur bahwa bukan nama mereka yang dipanggil. Dipanggil ke akuarium, sebutan untuk ruang kaca FIFA IIK Haji Gasing yang kedap suara dan dingin, jarang sekali berarti kabar baik. Biasanya itu berarti ada kesalahan fatal, atau lebih parah lagi, pemecatan sepihak. Bara menelan ludah. Tenggorokannya terasa kering kerontang seketika. Ia meraba saku celananya, memastikan kunci motor NMAX kesayangannya masih ada di sana. Motor itu adalah satu-satunya aset berharga yang ia miliki. Kaki yang membawanya membelah kemacetan Makassar setiap pagi. Jika terjadi sesuatu dengan pekerjaannya hari ini, cicilan motor itu juga akan terancam. Bara menarik nafas panjang, mencoba mengumpulkan sisa-sisa keberanian, siri, atau harga diri yang diajarkan mendiang bapaknya. Ia tidak merasa membuat kesalahan. Barangnya sempurna, timbangannya pas. Bara melangkah keluar dari ruang sortir, melepas jas lap putihnya, dan berjalan menyusuri koridor menuju kantor utama. Di ujung lorong, ia bisa melihat dinding kaca tebal ruangan Haji Gasing. Di dalam sana terlihat sosok pria bertubuh tambun, dengan kemeja sutra mencolok sedang berdiri membelakangi pintu. Pria itu sedang mengangkat telepon, tangannya bergerak-gerak agresif di udara, sementara kilau emas dari jam tangan dan cincin-cincinnya memantulkan cahaya lampu sorot ruangan. Langkah Bara semakin dekat, semakin berat. Di depan pintu kaca otomatis itu, Daeng Ranu berdiri dengan wajah tegang, memberikan isyarat mata agar Bara berhati-hati. Hati-hati Bar, moodnya lagi hancur lebur. Tadi pagi kalah banyak di meja. Bisik satpam tua itu tanpa suara, hanya gerak bibir yang terbaca. Informasi itu seperti hantaman palu godam bagi Bara. Bos yang sedang kalah judi adalah bencana alam yang tidak bisa diprediksi kerusakannya. Bara mengangguk pelan pada Daeng Ranu, lalu menekan tombol bel di samping pintu kaca. Pintu itu mendesis pelan, terbuka otomatis, menyemburkan udara yang jauh lebih dingin, dan aroma parfum mahal yang menyengat hidung. Haji Gasing berbalik badan, tatapannya langsung menusuk ke arah Bara, tajam dan merendahkan. Di tangan kirinya, ia memegang sebuah gelas kristal berisi cairan berwarna ember, dan di tangan kanannya ia memegang sebuah kotak beludru merah. Bara melangkah masuk ke dalam kandang macan itu, menutup pintu di belakangnya, dan merasakan atmosfer ruangan yang menekan dada. Di atas meja marmer hitam yang luas itu, Bara melihat tumpukan uang tunai yang berantakan, seolah baru saja dilempar dengan emosi. Haji Gasing tidak mempersilahkan duduk. Ia hanya menatap Bara dari ujung kaki sampai ujung rambut, lalu menyeringai aneh yang membuat bulu kuduk berdiri. Jadi ini orangnya.
Yang katanya tangannya paling sakti di Panakukang. Suara Haji Gasing terdengar berat, mengisi seluruh ruangan kedap suara itu. Bara hanya bisa menunduk hormat, menyembunyikan getaran di tangannya. Ia tidak tahu apakah itu pujian atau awal dari sebuah penghinaan. Yang ia tahu, nasib operasi mata ibunya dan masa depan keluarganya kini bergantung pada apa yang akan keluar dari mulut pria penuh emas di depannya ini dalam 5 menit ke depan. Haji Gasing meletakkan gelasnya dengan kasar di atas meja, membuat bunyi tak yang keras beradu dengan marmer. Ia berjalan mendekati Bara. Aroma rokok cerutu dan alkohol mahal menguar dari tubuhnya. Jarak mereka kini hanya tinggal 1 langkah. Bara bisa melihat pori-pori wajah bosnya yang berminyak dan urat-urat merah di matanya yang kurang tidur. Tekanan udara di ruangan itu rasanya turun drastis, membuat oksigen terasa tipis. "Kau tahu kenapa saya panggil kau ke sini, Bara?" tanya Haji Gasing. Suaranya pelan tapi penuh ancaman. Sementara tangannya perlahan meraih kotak sampel sarang walet yang baru saja Bara serahkan di loket depan tadi. Kotak beluduru merah itu masih menggantung di udara, dicengkram oleh jari-jari gemuk yang dihiasi 2 cincin emas bertahta batu rubi raksasa. Bara tidak berani berkedip, takut gerakan sekecil apapun akan memicu ledakan emosi yang sejak tadi tertahan di ruangan dingin itu. Haji Gasing tidak langsung membuka kotak itu, melainkan memutarnya perlahan di bawah sorotan lampu downlight yang menyilaukan bata. Cahaya memantul liar dari perhiasan di tangan sang juragan, menciptakan kilatan-kilatan tajam yang menusuk retina Bara, seolah mengejek kemiskinan yang melekat di tubuh kurusnya. Namun sebelum Haji Gasing sempat berbicara lebih lanjut, sebuah nada dering polifonik yang norak memecah ketegangan. Suara itu berasal dari ponsel pintar keluaran terbaru yang tergeletak sembarangan di antara tumpukan uang merah di atas meja. Haji Gasing mendengus, melempar kotak sampel itu begitu saja ke sofa kulit di sebelahnya, seolah barang itu tidak berharga, lalu menyambar ponselnya. Wajah garangnya yang tadi siap menelan orang hidup-hidup mendadak berubah drastis menjadi senyum lebar yang dipaksakan dan penuh kepalsuan. "Halo sayang, iya, ini papa baru sampai gudang." Suaranya berubah menjadi nada manja yang membuat perut Bara mual seketika. Bara berdiri kaku seperti patung di tengah ruangan luas itu, tidak tahu harus berbuat apa selain menunggu. Ia menjadi penonton paksa sebuah drama rumah tangga orang kaya yang memuakan. Di layar ponsel yang besar itu terlihat sekilas wajah wanita muda dengan riasan tebal yang sedang merajuk manja, meminta sesuatu dengan nada mendesak. Haji Gasing tertawa keras, memamerkan deretan gigi yang sebagian dilapisi emas, sebuah simbol status yang norak namun efektif di kalangan saudagar pelabuhan. "Tas yang mana lagi? Yang di Plaza Indonesia kemarin?" "Ah, kecil itu. Berapa harganya?" "Cuma 80 juta. Sikat mi," serunya enteng, seolah 80 juta hanyalah uang parkir. Tangan kanannya menyambar segepuk uang tunai dari meja, mengibas-ngibarkannya di depan kamera depan ponsel untuk pamer pada istri mudanya di seberang sana. Jantung Bara mencelos mendengar nominal itu disebut dengan kampangan. 80 juta rupiah. Uang sebanyak itu bisa membiayai operasi katarak ibunya 5 kali lipat. Uang itu bisa melunasi sisa cicilan motor NMAX-nya dan merenovasi atap rumah kontrakannya yang bocor setiap musim hujan. Di sini, di ruangan berlantai marmer impor ini, uang itu hanya sekadar alat untuk membungkam merengekkan istri muda. Bara meremas sisi celana kainnya, merasakan keringat dingin kembali mengucur di punggungnya, meski suhu ruangan diset di angka 16 derajat. "Iya, tenang saja, papa transfer sebentar lagi. Pokoknya kalau teman arisanmu tanya, bilang tasmu itu edisi terbatas, tidak ada duanya di Makassar." Lanjut Haji Gasing dengan nada bangga yang meluap-luap. Ia tidak peduli, ada pegawainya yang berdiri mematung hanya berjarak 2 meter darinya, mendengar semua percakapan itu. Bagi Gasing, Bara hanyalah ornamen ruangan, tidak lebih penting dari vas bunga di pojok kantor atau asbak rokok di meja. Eksistensi Bara dianggap transparan, tidak memiliki telinga ataupun perasaan yang bisa tersinggung. Video call itu berlangsung selama 5 menit yang terasa seperti 5 tahun bagi Bara. Ia dipaksa mendengarkan detail rencana liburan ke Singapura, keluhan tentang pembantu baru yang tidak becus, hingga gosip tentang istri pejabat yang bangkrut. Setiap kalimat yang keluar dari mulut Gasing adalah pameran kekuasaan dan kekayaan yang vulgar. Bara menunduk, menatap sepatu ketsnya yang sudah mulai jebol di bagian ujung. Sebuah kontras yang menyakitkan dengan sepatu pantofel kulit buaya mengkilap yang dipakai bosnya. Akhirnya, sambungan telepon itu terputus dengan suara bip digital yang nyaring, diikuti keheningan yang tiba-tiba menyergap ruangan. Haji Gasing melempar ponselnya kembali ke meja dengan bunyi buk yang berat, lalu menghela napas panjang sambil menyandarkan punggungnya ke kursi direktur yang empuk. Senyum manis untuk istri mudanya lenyap seketika, digantikan kembali oleh topeng bengis yang menjadi wajah aslinya sehari-hari.
Ia mengambil gelas kristalnya, meneguk sisa cairan amber di dalamnya sekali jalan, lalu membanting gelas kosong itu ke meja. "Kau dengar itu tadi, Bara?" tanyanya tiba-tiba tanpa menoleh, matanya menatap kosong ke arah lukisan kuda berlari di dinding. Bara tersentak kaget, hampir saja ia melangkah mundur saking gugupnya. "Dengar apa, Bos?" jawabnya pelan. Suaranya terdengar parau di telinganya sendiri. Ia mencoba mengatur napas, berusaha membaca arah angin perubahan suasana hati juragannya yang tidak stabil ini. Haji Gasing memutar kursi kerjanya perlahan, menghadap penuh ke arah Bara. Tatapannya kini bukan lagi merendahkan, tapi penuh dengan kebencian yang aneh, seolah Bara adalah sumber dari segala masalah hidupnya hari ini. Perempuan itu, mintanya banyak, kerjanya cuma habiskan uang. "Sama seperti kalian semua di sini," gerutunya tajam, menyamakan istri mudanya dengan para buruh kasar yang bekerja memeras keringat untuknya. Logika yang bengkok. Tapi di kerajaan kecil bernama Gudang Panakukang ini, logika Haji Gasing adalah hukum mutlak. Ia berdiri dari kursinya, berjalan lambat mengelilingi meja kerjanya yang besar, mendekati tumpukan kardus coklat di sudut ruangan. Kardus-kardus itu berisi sarang walet kualitas rendah atau barang reject yang dikembalikan oleh pembeli lokal. Gasing menendang salah satu kardus itu dengan ujung sepatunya yang keras. Brak! Kardus itu terguling, menumpahkan isinya yang berupa pecahan sarang walet kotor ke lantai marmer yang bersih. Serpihan-serpihan putih kecoklatan berserakan, seperti sampah yang tidak berharga. "Lihat ini kerjaan teman-temanmu yang tolol," umpat Gasing sambil menginjak serpihan sarang walet itu sampai hancur menjadi bubuk di bawah sol sepatunya. Suara krek-krek dari sarang yang remuk terdengar mengerikan di telinga Bara, seperti suara tulang yang patah. Bara tahu betul betapa sulitnya membersihkan sarang walet, bahkan yang kualitas rendah sekalipun. Melihat hasil kerja keras itu diinjak-injak begitu saja membuat ulu hatinya nyeri. Itu bukan sekedar sampah. Itu adalah jam kerja, tetesan keringat, dan harapan orang-orang kecil yang dihancurkan. "Kalian pikir saya ini bank berjalan? Minta bonus, minta kasbon, minta cuti. Tapi kerjaan kalian?" Ia menunjuk serbuk hancur di lantai dengan dagunya. "Sampah. Kalau saya kirim ini ke Tiongkok, saya yang malu. Nama besar Gasing Walet Ekspor bisa hancur gara-gara tangan-tangan kasar kalian yang tidak punya perasaan." Suaranya meninggi, menggema di seluruh sudut ruangan, memantul di kaca tebal yang memisahkan mereka dari dunia luar. Bara memberanikan diri mengangkat wajahnya sedikit. "Maaf, Bos, tapi setahu saya, tim sortir A tidak pernah kirim barang reject. Yang di lantai itu dari tim sortir C, anak-anak baru yang masih training." Belanya pelan namun tegas. Ia harus bicara. Diam berarti membenarkan tuduhan. Dan di Makassar, membiarkan harga diri diinjak tanpa bicara adalah pantangan besar. Ia membawa nama baik timnya, orang-orang yang bekerja dengan standar tangan hantu bersamanya. Mata Haji Gasing menyipit mendengar bantahan itu. Ia berhenti menginjak-injak sampah di lantai, lalu berjalan perlahan mendekati Bara. Langkahnya berat dan mengintimidasi, seperti predator yang baru saja menemukan alasan untuk menerkam mangsanya. Ia berhenti tepat 1 jengkal di depan wajah Bara, membiarkan asap cerutunya mengepul ke wajah pemuda itu. Bau tembakau mahal bercampur bau keringat asam menusuk hidung Bara, tapi ia menahan diri untuk tidak batuk. "Oh, jadi kau mau bilang kau beda. Kau mau bilang kau lebih hebat dari mereka," bisik Gasing dengan nada berbahaya. Ia berbalik badan, berjalan menuju sofa tempat ia tadi melempar kotak bludru merah yang dibawa Bara. Ia memungut kotak itu, membukanya dengan gerakan kasar yang tidak perlu. Di dalamnya terbaring sarang walet mangkok super yang Bara bersihkan tadi. Putih, bersih, sempurna. Di bawah lampu ruangan, benda itu berkilau redup, memancarkan aura kemewahan yang kontras dengan suasana mencekam di ruangan itu. Haji Gasing mengangkat sarang itu dengan 2 jari, menjepitnya tanpa perasaan. Bara menahan napas, matanya terkunci pada jari-jari bosnya yang berminyak bekas memegang gorengan atau entah apa tadi. Minyak adalah musuh utama sarang walet kering. Noda sedikit saja bisa menurunkan grade. Ingin rasanya Bara berteriak melarang, tapi lidahnya keluh. Ia hanya bisa berdoa dalam hati agar bosnya tidak melakukan hal bodoh pada mahakarya senilai jutaan rupiah itu. 98,5 gram. Putih kapas, tanpa bulu, tanpa retak. Gumam Gasing membaca label yang ditempel admin di kotak itu. Ia memutar-mutar sarang itu di depan matanya, mencari-cari celah, mencari-cari kesalahan sekecil debu yang bisa ia jadikan alasan. Namun, sarang itu memang sempurna. Bara telah mencurahkan seluruh jiwanya pada benda itu. Tidak ada celah untuk kritik teknis. Kekecewaan melintas sekilas di wajah Gasing karena tidak menemukan cacat. Tapi bagi orang seperti Haji Gasing, jika tidak ada kesalahan yang ditemukan, maka kesalahan itu harus diciptakan. Ia butuh pelampiasan.
Ia butuh seseorang untuk menanggung beban kekalahan judinya hari ini. Dan Bara, dengan wajah polos dan harapan bonusnya yang terlalu tinggi, adalah target yang paling empuk. Gasing tersenyum miring, sebuah senyum yang jauh lebih menakutkan daripada bentakannya tadi. Kau bangga sekali dengan ini ya? Kau pikir karena kau bisa bikin satu barang bagus, kau sudah bisa atur-atur saya? Kau pikir kau pantas dapat bonus besar sementara saya lagi pusing putar otak cari dana talangan? Gasing mulai meracau. Logikanya melompat-lompat tidak karuan. Ia berjalan kembali ke meja kerjanya, masih memegang sarang itu dengan ceroboh. Ia menatap Bara dengan tatapan menantang. Seolah menantang Bara untuk merebut benda itu dari tangannya. Bara menggeleng pelan. Bukan begitu, bos. Saya cuma kerja sesuai target. Sesuai janji bos awal tahun lalu. Jawabnya. Mencoba mengingatkan tentang kontrak lisan yang pernah diucapkan Gasing di depan semua karyawan saat syukur. Guncangan keras di atas meja marmer itu membuat jantung Bara seolah berhenti berdetak untuk sesaat. Tutup kotak beludru itu terbuka lebar, memperlihatkan isinya yang berguling pelan, namun ajaibnya tidak hancur seketika. Sarang walet mangkok super itu bertahan dalam keutuhannya. Sebuah bukti nyata betapa kokoh struktur anyaman liur yang telah Bara bersihkan dengan jiwa dan raganya. Benda itu tergeletak miring, putih berkilau di bawah lampu sorot, seolah menantang takdir buruk yang sedang dirancang oleh pemilik ruangan ini. Haji Gasing menatap benda itu dengan napas memburu, kecewa karena lemparannya tidak menghasilkan kehancuran yang ia harapkan. Ia mendengus kasar, suara yang mirip banteng terluka, lalu tangannya kembali menyambar sarang walet itu dengan gerakan yang jauh lebih agresif. Kali ini tidak ada lagi pura-pura memeriksa atau mencari celah kesalahan teknis. Ia mengangkat benda rapuh itu tinggi-tinggi, tepat di depan wajah Bara, memaksanya menatap hasil kerja kerasnya dari jarak 0 cm. Kau lihat ini. Kau pikir ini kuat? Kau pikir ini semen beton yang bisa kau banting-banting? Sembur Gasing, ludahnya muncrat mengenai pipi Bara. Bara tidak bergeming, matanya terpaku pada jari-jari gemuk bosnya yang mulai menekan sisi-sisi mangkok walet tersebut. Urat-urat di punggung tangan Gasing menonjol, cincin emasnya menekan permukaan sarang yang halus. Bara ingin berteriak, ingin merampas benda itu untuk menyelamatkannya, tapi kakinya seolah dipaku ke lantai oleh otoritas yang menekan ruangan itu. Tekanan di jari Gasing semakin kuat. Bara bisa mendengar suara kriit pelan. Suara serat-serat alami yang mulai meregang melampaui batas elastisitasnya. Itu adalah suara penderitaan bagi seorang penyortir walet. Setiap serat yang putus adalah nominal uang yang hilang, dan setiap retakan adalah cacat yang tak bisa diperbaiki. Mata Bara membelalak ngeri, seolah melihat anak kandungnya sendiri sedang dicekik perlahan di depan mata. Jangan bos, itu barang grade A. Bara memohon dengan suara tercekat. Harga dirinya runtuh demi menyelamatkan satu benda mati. Namun permohonan itu justru seperti bensin yang disiramkan ke api amarah Gasing. Seringai kejam muncul di wajah sang juragan, menikmati ketakutan yang terpancar dari mata karyawannya. Gasing butuh rasa sakit orang lain untuk menutupi rasa sakit dompetnya yang terkuras di meja judi. Grade A kau bilang, coba kita tes, teriak Gasing. Dan saat itulah mimpi buruk itu terjadi. Dengan satu gerakan sentakan yang disengaja dan penuh tenaga, Gasing meremas kepalan tangannya. Kretek. Suara itu terdengar sangat nyaring dan renyah di ruangan yang kedap suara, lebih mengerikan daripada suara tulang yang patah. Dalam sekejap mata, bentuk mangkok yang sempurna itu remuk redam. Serat-serat yang tadinya tersusun rapi kini patah berantakan, berubah menjadi serpihan-serpihan tajam dan serbuk putih yang berjatuhan dari sela-sela jari Gasing. Bara menahan napas, dadanya sesak seolah pasokan oksigen di ruangan itu telah disedot habis. Haji Gasing membuka kepalan tangannya, membiarkan sisa-sisa kehancuran itu jatuh berserakan menimpa meja marmer hitam, menciptakan kontras warna yang menyakitkan mata. Puing-puing itu bukan lagi barang mewah senilai jutaan rupiah. Itu sekarang hanya sampah organik, sama seperti remah kerupuk yang tidak ada harganya. Gasing menepuk-nepuk tangannya yang berdebu putih, membersihkan sisa kotoran itu dengan wajah jijik. Nah, hancur kan? Rapuh sekali barangmu ini. Tuduh Gasing dengan logika yang memutarbalikkan fakta secara brutal. Ia menunjuk tumpukan serpihan itu dengan telunjuknya yang gemetar karena adrenalin. Kau bilang ini grade A, disentuh sedikit saja langsung jadi tepung. Kau kerja pakai mata tidak? Kau mau tipu saya dengan barang busuk yang cuma luarnya saja bagus. Bara ternganga, otaknya kesulitan memproses fitnah yang begitu terang-terangan. Tapi bos, itu hancur karena bos remas. Bantahnya spontan, suaranya bergetar antara takut dan marah. Keberanian itu muncul dari rasa ketidakadilan yang begitu pekat. Apa kau bilang? Gasing meledak, suaranya menggelegar sampai membuat kaca lemari pajangan bergetar.
Ia menyambar asbak kristal berat di dekatnya, mengangkatnya seolah hendak melempar, membuat Bara refleks mundur selangkah melindungi kepala. Gasing tidak melempar asbak itu, tapi ia menghempaskannya kembali ke meja dengan bunyi brak yang memekakan telinga. Kau berani salahkan saya? Kau yang sortir, kau yang packing, kau yang bawa ke sini. Kalau barang ini kuat, dia tidak akan hancur cuma karena dipegang. Gasing melangkah maju, mendesak Bara mundur sampai punggungnya menabrak pintu kaca. Bau cerutu dan keringat apek Gasing kini memenuhi rongga hidung Bara, memualkan. Kau lalai, kau tidak keringkan dengan benar, masih lembab kau paksa angkat, makanya strukturnya lemah. Kau mau bikin rugi perusahaan, hah? Tuduhan itu bertubi-tubi, menghantam mental Bara tanpa ampun. Gasing dengan lihai mengubah posisi korban menjadi pelaku. Di dunia kerja yang toksik ini, kebenaran bukanlah apa yang terjadi, melainkan apa yang dikatakan oleh orang yang memegang gaji. Bara sadar, ia sedang dijadikan kambing hitam. Gasing butuh alasan untuk tidak membayar bonus, dan sekarang ia punya alasan yang lebih jahat, kerugian barang. Gasing kembali ke mejanya, membuka laci dengan kasar, dan mengambil sebuah kalkulator besar. Jari-jarinya menari cepat di atas tombol-tombol angka, bunyi tak-tak-tak terdengar agresif. 1 mangkok super berat 98 gram, harga pasar ekspor 20 juta per kilo, ditambah denda kelalaian, biaya admin, kerugian imaterial karena mood saya rusak, Gasing bergumam, menyebut angka-angka seenaknya. Total kerugian perusahaan 5 juta rupiah, vonis Gasing sambil memutar kalkulator itu ke arah Bara. Angka 5 juta rupiah terpampang jelas di layar monokrom. Gajimu bulan ini hangus, bonusmu mimpi saja kau. Dan kau masih utang sisa ganti rugi. Dunia Bara runtuh, 5 juta rupiah. Itu bukan hanya gajinya, itu adalah harapan operasi ibunya. Bos, tolong, jangan potong gaji. Ibu saya mau operasi minggu depan, saya kerja lembur tiap hari, bos tahu itu. Bara memohon, harga dirinya sudah ia buang ke lantai, bersujud secara metaforis di kaki penguasa zolim ini. Suaranya serak, menahan tangis yang haram keluar bagi lelaki Makassar. Gasing tertawa, tawa kering yang tidak sampai ke mata. Operasi. Urus dulu becus kerjamu baru urus keluargamu. Perusahaan bukan dinas sosial. Ia kemudian menatap tajam ke arah saku celana Bara, tempat sebuah gantungan kunci menyembul sedikit. Mata Gasing berkilat licik, menemukan solusi instan untuk menutup lubang judinya hari ini. Mana kunci motormu? Tagih Gasing tiba-tiba, tangannya menengadah meminta. Bara refleks menutup sakunya dengan tangan. Motor. Kenapa motor saya, bos? Itu motor kreditan, belum lunas. Sini, bentak Gasing, kesabarannya habis. Ia memberi kode pada Daeng Ranu yang sejak tadi berdiri mematung di luar pintu kaca. Satpam tua itu masuk dengan wajah serba salah, menunduk tidak berani menatap Bara. Ambil kuncinya, Daeng. Tahan motornya di gudang belakang sampai dia bayar lunas ganti rugi 5 juta. Kalau bulan depan tidak lunas, jual ke penada. Daeng, jangan Daeng, cuma itu kakiku. Bara menatap Daeng Ranu dengan tatapan memohon pertolongan. Namun Daeng Ranu hanya bisa membisikkan kata maaf tanpa suara. Lalu dengan gerakan cepat namun sopan, ia merogoh saku Bara dan mengambil kunci motor Anmex itu. Bara tidak melawan fisik karena ia tahu, melawan satpam berarti melawan hukum di area properti pribadi ini. Dan itu hanya akan membuatnya berakhir di sel polisi. Skenario yang lebih buruk bagi ibunya. Kunci berpindah tangan. Bunyi gemerincing logam kunci itu terdengar seperti lonceng kematian bagi harapan Bara. Gasing menyambar kunci itu dari tangan Daeng Ranu, melemparnya ke dalam laci mejanya dan menguncinya rapat-rapat. Sekarang keluar, kau saya pecat. Jangan berani-berani injak halaman gudang ini lagi sebelum kau bawa uang 5 juta. Usir Gasing sambil menunjuk pintu keluar. Tangannya yang lain diam-diam menyapu serpihan besar sarang walet di meja, dan dengan gerakan cepat yang terlatih, ia memasukkan patahan-patahan besar yang masih berharga itu ke dalam saku celananya sendiri, menyisakan hanya serbuk halus tak berharga di meja. Sebuah trik kotor pedagang licik yang luput dari pandangan Bara yang sedang kalut. Bara didorong pelan oleh Daeng Ranu keluar dari ruangan dingin itu. Pintu kaca otomatis menutup di depan wajahnya, memisahkan dua dunia. Di dalam, Gasing kembali duduk santai sambil menyalakan cerutu baru, seolah tidak baru saja menghancurkan hidup seseorang. Di luar, Bara berdiri terpaku di koridor yang sunyi. Lututnya lemas. Ia berjalan gontai melewati ruang sortir tempat teman-temannya bekerja. Semua mata tertuju padanya, tapi tidak ada yang berani menyapa. Mereka melihat wajah Bara yang pucat pasi dan tangan kosong tanpa kunci motor. Mereka tahu apa yang baru saja terjadi,
dan ketakutan akan nasib serupa membuat mereka memilih untuk kembali menunduk, pura-pura sibuk dengan pinset masing-masing. Bara melangkah keluar dari gedung utama, disambut oleh udara panas Makassar yang menyengat kulit. Matahari sore terasa membakar, tapi hati Bara terasa beku. Ia menatap ke area parkir karyawan. Di sana di deretan paling ujung, motor NMAX hitamnya masih terparkir manis. Helm bututnya tergantung di spion. Itu motor yang ia angsur dengan susah payah. Rela tidak makan enak demi membayar cicilannya tepat waktu. Sekarang, motor itu hanya berjarak 10 meter, tapi terasa sejauh ribuan kilometer. Ia tidak punya kunci, dan 2 satpam lain sudah berdiri berjaga di dekat pos, menatapnya dengan waspada sesuai perintah lewat handy-talkie. Bara meraba saku celananya, mencari sisa uang receh untuk naik PT-PT, angkot, kosong, dompetnya tertinggal di jok motor. Ia benar-benar dimiskinkan dalam hitungan menit. Di tengah keputusasaan itu, suara klakson truk kontainer yang lewat di jalan raya depan gudang menyentak kesadarannya. Hong, ia harus pulang. Ia harus memberitahu ibunya bahwa operasi batal, bahwa anak laki-laki kebanggaannya baru saja dipecat dan kehilangan motor. Bara menyeret kakinya keluar gerbang, menyusuri trotoar berdebu yang penuh kerik. Panas aspal jalan AP Petarani sore itu bukan main-main. Rasanya seperti menginjak wajan penggorengan raksasa. Uap panas yang bergelombang naik dari permukaan jalan membuat pandangan mata Bara sedikit kabur dan berair. Ia berjalan kaki menyusuri trotoar yang tidak rata. Sesekali tersandung akar pohon angsana yang menjebol paving block. Jarak dari gudang ekspor di Panakukang ke rumah petaknya di gang sempit wilayah utara kota hampir 10 kilometer. Biasanya, jarak ini ia tempuh dalam 20 menit dengan motor NMAX kesayangannya, sambil bersenandung kecil membayangkan makan malam. Kini, setiap langkah terasa seperti hukuman fisik yang menyiksa, mengingatkannya pada kebodohan dan ketidakberdayaan yang baru saja ia alami. Kemeja kerjanya yang tadi pagi disetrika licin, kini basah kuyup oleh keringat, menempel tidak nyaman di punggungnya yang pegal. Orang-orang yang berlalu lalang dengan kendaraan bermotor menatapnya sekilas. Mungkin mengira ia orang gila atau pengangguran yang putus asa. Di Makassar, seorang lelaki dewasa berjalan kaki sendirian di jam sibuk adalah pemandangan yang menyedihkan. Sebuah tanda kekalahan telak dalam pertarungan hidup. Rasa haus mulai mencekik tenggorokannya, tapi Bara tidak berani mampir ke warung untuk membeli air mineral gelas. Saku celananya kosong melompong, dompetnya tertinggal di jok motor yang kini mendekam di penjara gudang Haji Gasing. Ia menelan ludah, mencoba membasahi kerongkongannya yang kering dengan sisa-sisa air liur yang terasa pahit. Harga dirinya, atau Siri, terasa tergores lebih dalam daripada luka fisik manapun. Pulang tanpa kendaraan dan tanpa uang adalah aib yang sulit ia telan. Apalagi jika harus berhadapan dengan ibunya nanti. Langit mulai berubah warna menjadi jingga kemerahan. Sebuah pemandangan indah yang terasa mengejek nasib buruknya hari ini. Suara azan maghrib mulai terdengar bersahutan dari kejauhan, memanggil orang-orang untuk bersujud dan menenangkan diri. Bagi Bara, panggilan itu terdengar seperti pengingat waktu yang kejam. Ia terlambat pulang, dan ibunya pasti sudah menunggu di beranda dengan wajah cemas. Telinganya dipasang tajam-tajam menunggu suara knalpot motor anaknya. Bara mempercepat langkahnya saat memasuki gang sempit menuju rumahnya, menghindari tatapan tetangga yang sedang nongkrong. Ia tidak siap menjawab pertanyaan basa-basi seperti, "Mana motormu, Bar?" atau "Tumben jalan kaki." Ia menundukkan kepala, menarik kerah bajunya lebih tinggi, dan menyelinap di antara jemuran pakaian yang melintang di jalan setapak. Bau selokan yang mampet dan aroma masakan ikan goreng dari dapur tetangga menyambutnya. Aroma rumah yang biasanya menenangkan kini terasa menyesakkan dada. Sesampainya di depan pintu rumah kayu bercat biru pudar itu, Bara berhenti sejenak untuk mengatur napas. Ia mengusap wajahnya yang kusam dengan lengan baju, berusaha menghapus jejak kelelahan dan keputusasaan. Ia harus memasang topeng tegar. Ibunya tidak boleh tahu bahwa anaknya baru saja dipecat dan dipermalukan. Ibunya tidak boleh tahu bahwa operasi matanya terancam batal karena uang tabungan masa depan mereka hilang dalam sekejap. "Assalamualaikum," ucap Bara pelan sambil membuka pintu yang engselnya sedikit berkarat. "Waalaikumsalam." Suara ibunya terdengar dari arah ruang tengah, lembut dan meneduhkan seperti air dingin di tengah gurun. Wanita tua itu sedang duduk di kursi rotan kesayangannya, tangannya meraba-raba meja mencari tasbih. Matanya yang tertutup selabut putih katarak menatap kosong ke arah pintu, tapi senyumnya merekah lebar seolah bisa melihat wajah anaknya dengan jelas. "Kau terlambat, Nak,"
Biasanya sebelum maghrib sudah sampai, kata ibunya sambil menggeser tubuhnya, memberi ruang bagi Bara untuk mendekat. Bara melangkah masuk, melepas sepatunya yang solnya makin tipis tergerus aspal panas tadi. Ia mendekati ibunya, mencium tangan keriput yang hangat itu dengan takzim. Aroma minyak kayu putih yang khas menguar dari tubuh ibunya, aroma yang selalu berhasil membuat Bara merasa kecil dan terlindungi. Iya bu, tadi ada lembur sedikit di gudang. Biasa, akhir bulan banyak kiriman. Bohong Bara lancar, meski hatinya mencelos sakit saat mengucapkannya. Ia duduk bersimpuh di dekat kaki ibunya, membiarkan tangan wanita itu meraba wajah dan bahunya. Sentuhan ibunya selalu presisi, seolah jari-jarinya punya mata sendiri yang bisa melihat apa yang disembunyikan mata anaknya. Tiba-tiba tangan ibunya berhenti di pipi Bara. Kening wanita tua itu berkerut. "Kenapa badanmu basah sekali? Dan bau matahari? Kau tidak naik motor?" tanyanya curiga. Insting seorang ibu memang tidak bisa dibohongi oleh alasan logis apapun. Bara tersentak, otaknya berputar cepat mencari alasan yang masuk akal. "Oh, itu motor masuk bengkel bu. Tadi bannya pecah di jalan, terus kalian servis besar, jadi ditinggal dulu." Bara pulang naik pete-pete, terus jalan kaki sedikit dari depan lorong karena macet. Jawabnya buru-buru, merangkai kebohongan demi kebohongan untuk menutupi satu kebenaran yang pahit. Ibunya terdiam sejenak. Jari-jarinya masih menempel di pipi Bara, seolah sedang memindai kejujuran dari getaran kulit anaknya. "Servis besar, berapa biayanya? Uang tabungan operasimu jangan dipakai dulu ya. Pakai uang simpanan ibu di bawah kasur saja kalau kurang," kata ibunya cemas. Kalimat itu menohok ulu hati Bara. Ibunya rela mengorbankan uang simpanan recehan demi motor yang sebenarnya disita Bos Salim. "Tidak usah bu, murah Ji. Sudah dibayar kantor, nanti potong gaji bulan depan. Aman semua." Bara berbohong lagi, kali ini suaranya sedikit bergetar. Ia segera bangkit berdiri, pamit untuk mandi agar ibunya tidak bertanya lebih jauh. "Bara mandi dulu ya bu, gerah sekali." Di kamar mandi yang sempit dan lembab, Bara menyalakan keran air agar suara tangisnya tidak terdengar keluar. Ia membiarkan air dingin mengguyur kepalanya, berharap bisa membilas rasa malu dan amarah yang melekat di kulitnya. Tapi air dingin tidak bisa membilas ingatan tentang wajah sombong Haji Gasing dan suara tawa meremehkannya. Bara memukul tembok kamar mandi pelan, melampiaskan frustrasi yang tertahan. Ia bersumpah, demi Tuhan, ia akan mengambil kembali apa yang menjadi haknya. Malam harinya setelah ibunya tidur, Bara duduk di teras depan sambil menatap layar HP-nya yang retak di bagian ujung. Ia mencoba menghubungi beberapa kenalannya di gudang walet lain, berharap ada lowongan kerja dadakan. Dunia walet di Makassar itu sempit, semua orang saling kenal. Satu pintu tertutup, biasanya ada jendela yang terbuka. Namun malam ini, tampaknya semua pintu dan jendela dikunci rapat-rapat untuknya. Pesan WhatsApp yang ia kirim ke mandor gudang di pelabuhan hanya dibaca tanpa dibalas. Teleponnya ke teman lama di Mariso ditolak dengan alasan sedang sibuk. Akhirnya satu balasan masuk dari seorang kenalan supir ekspedisi. Isinya singkat tapi mematikan. "Maaf Bar, namamu sudah di blacklist di grup asosiasi. Bos Gasing bilang kau maling barang. Tidak ada yang berani terima kau kalau tidak mau ribut sama dia." Bara menempar HP-nya ke kursi bambu. Fitnah itu menyebar lebih cepat daripada api yang membakar ilalang kering. Gasing benar-benar ingin mematikan karirnya, ingin membuatnya mati kelaparan agar ia datang mengemis minta ampun. Bara mengepal tangannya erat-erat hingga buku-bukunya memutih. Ini bukan lagi soal uang atau motor. Ini soal harga diri lelaki Bugis Makassar yang diinjak-injak tanpa alasan. Ia menatap langit malam yang gelap tanpa bintang. Rasanya ia ingin menyerah, ingin pergi merantau jauh dari kota ini dan melupakan semuanya. Tapi bayangan ibunya yang buta menahannya tetap berpijak di tanah ini. Ia tidak bisa lari. Lari berarti membenarkan tuduhan itu. Lari berarti ia memang pengecut dan pencuri seperti yang dituduhkan Gasing. Di tengah keheningan malam yang hanya diisi suara jangkrik bandengkuran tetangga, tiba-tiba HP Bara bergetar panjang di atas kursi bambu, diikuti suara notifikasi pesan masuk yang nyaring. Ting-tung. Bara melirik malas. Siapa lagi yang mau menghinanya malam-malam begini? Atau jangan-jangan penagih utang yang sudah dikirim Gasing. Dengan enggan ia meraih ponsel itu dan membuka kuncinya. Pesan itu datang dari nomor tidak dikenal, tanpa foto profil.
Bara membuka pesan itu, matanya yang tadi redup karena kantuk dan lelah, tiba-tiba membelalak lebar. Jantungnya berpacu cepat, adrenalin kembali membanjiri darahnya. Pesan itu dari anak magang, mahasiswa lugu yang bekerja di bagian administrasi gudang, satu-satunya orang yang pernah Bara tolong saat dimarahi mandor minggu lalu. Isi pesannya pendek, tapi daya ledaknya luar biasa. Bang Bara, jangan percaya bos Gasing buang barang hancuran itu. Tadi saya lihat sendiri dia bungkus serbuk itu pakai plastik klip obat. Dia jual ke pengepul ilegal di Jalan Sulawesi lewat pintu belakang. Katanya itu barang afkir kualitas super. Dia dapat duit cash bang. Bara membaca pesan itu 2 kali, 3 kali, memastikan matanya tidak salah lihat. Sebuah senyum tipis, dingin dan berbahaya perlahan terukir di bibirnya. Jadi begitu mainnya. Barang yang katanya sampah dan jadi alasan pemecatannya ternyata masih dijual dengan harga tinggi di pasar gelap. Gasing bukan hanya penipu, dia adalah maling yang berteriak maling. Informasi ini adalah senjata yang kalau digunakan dengan tepat bisa membalikan keadaan. Bara segera mengetik balasan. Kau punya bukti atau tahu siapa pengepulnya? Indikator typing di layar menyala lama, membuat Bara menahan napas menunggu. Akhirnya balasan masuk. Saya sempat foto plat nomor motor pengepulnya pas transaksi. Tapi bang, jangan bilang-bilang saya yang kasih info. Saya takut. Sebuah foto terkirim. Foto buram yang diambil sembunyi-sembunyi dari balik jendela kaca. Memperlihatkan Haji Gasing sedang menyerahkan bungkusan hitam kepada seorang pria bertopi rimba di atas motor metik. Plat nomor motor itu terlihat. Layar ponsel yang retak itu masih menyala redup, menampilkan sebuah foto buram yang menjadi kunci kotak Pandora kejahatan Haji Gasing. Bara menatapnya lekat-lekat, matanya menyipit, mencoba menembus piksel-piksel kasar untuk melihat kebenaran yang tersembunyi. Di foto itu, terlihat tangan Gasing menyerahkan bungkusan plastik hitam kepada seorang pria bertopi rimba di atas motor. Bungkusan itu kecil, tidak lebih besar dari kepalan tangan orang dewasa. Namun Bara tahu persis apa isinya. Itu adalah potongan-potongan besar sarang walet mangkok super yang tadi sore diklaim hancur lebur menjadi debu. Otak Bara mulai bekerja, berputar cepat layaknya mesin kalkulator yang sedang mengolah data kompleks. Ia teringat pelajaran fisika dasar saat SMA dulu. Hukum ketekalan massa. Materi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya berubah bentuk. Jika sarang walet seberat 98,5 gram dihancurkan, maka total berat serpihan dan debunya harus tetap 98,5 gram. Tidak boleh berkurang 1 miligram pun, kecuali ada bagian yang diambil atau hilang. Ia mengambil secari kertas bungkus nasi yang sudah kumal dari tempat sampah di pojok kamar, meratakannya di lantai kayu, lalu mulai mencoret-coret dengan pulpen sisa adiknya. Ia menulis angka 98,5 besar-besar di tengah kertas. Lalu ia menggambar 2 panah bercabang. Panah kiri bertuliskan, serbuk di meja. Panah kanan bertuliskan, saku Gasing. Kalau bos Gasing jual barang itu ke pengepul, berarti yang dia ambil adalah patahan kasarnya. Gumam Bara pelan, berdialog dengan dirinya sendiri di tengah keheningan malam. Patahan kasar itu bobotnya paling berat, mungkin sekitar 80-90% dari total massa. Sedangkan serbuk halus yang dia tinggal di meja untuk drama marah-marah tadi sore, paling beratnya cuma 10 gram. Matematika ini sederhana, tapi mematikan. Di dunia ekspor walet, setiap gram tercatat. Setiap barang yang masuk dan keluar gudang harus melalui timbangan digital yang terintegrasi dengan server pusat untuk keperluan audit stok. Haji Gasing memang pemilik gudang, tapi dia tidak bisa membohongi mesin. Mesin itu punya otak sendiri yang mencatat setiap perubahan beban di atas piringannya. Bara memejamkan mata, memutar kembali ingatan visualnya tentang tata letak gudang. Ia ingat ada sebuah tong sampah besar di area belakang, tepat di sebelah pintu keluar ruang sortir, yang diberi label limbah organik. Setiap sore, sebelum jam pulang, admin gudang selalu membuang gulungan kertas struk thermal sisa transaksi harian ke sana. Struk-struk itu berisi log detail, jam berapa barang ditimbang, berapa beratnya, dan kode operatornya. Jika Bara bisa menemukan struk log timbangan dari meja Gasing, atau setidaknya struk rekapitulasi harian yang mencatat adanya pengurangan stok barang rusak, ia bisa membandingkan angka yang tertulis di sistem dengan sisa fisik yang ada. Atau lebih gila lagi, jika ia bisa menemukan kantong sampah yang berisi serbuk sisa amukan Gasing tadi sore, ia bisa menimbangnya ulang. Jika berat serbuk itu jauh di bawah 98,5 gram, maka itu adalah bukti forensik tak terbantahkan bahwa ada bagian yang hilang dicuri.
Saya harus masuk lagi, bisik Bara. Sebuah keputusan nekat yang seketika membuat adrenalinnya terpompa kencang. Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam lewat 30 menit. Jalanan Makassar mungkin sudah mulai sepi dari kendaraan umum, tapi kehidupan malam para pemain baru saja dimulai. Bara bangkit berdiri, menyambar jaket hoodie hitamnya yang sudah pudar warnanya. Ia mengganti celana pendeknya dengan celana jeans tebal yang biasa ia pakai untuk kerja kasar, berjaga-jaga kalau harus memanjat pagar atau merayap di tanah. Ia juga menyisipkan sebuah senter kecil gantungan kunci ke dalam saku celananya, satu-satunya sumber cahaya yang ia miliki. Sebelum keluar kamar, Bara menengok ibunya sekali lagi. Wanita tua itu tertidur pulas, napasnya terdengar teratur dan berat. Ada rasa bersalah yang menusuk dada Bara saat melihat wajah damai itu. Ia baru saja berbohong, dan sekarang ia akan melakukan tindakan kriminal, membobol masuk properti orang lain. Tapi ini demi keadilan, batinnya membela diri. Ini demi mengambil kembali hak yang dirampas paksa. Ia mencium kening ibunya tanpa menyentuh, lalu melangkah keluar rumah seperti bayangan, menutup pintu tanpa suara sedikit pun. Udara malam di luar terasa dingin menusuk tulang, kontras dengan panasnya aspal tadi sore. Bara berjalan cepat menembus lorong-lorong gelap pemukiman padat penduduk, menghindari pos ronda tempat bapak-bapak sedang main domino. Ia tidak punya uang untuk naik ojek online, jadi ia harus mengandalkan keberuntungan untuk menumpang truk sayur yang biasanya lewat di jalan poros menuju pasar induk dekat area gudang Panakukang. Dewi Fortuna sepertinya masih menyisakan sedikit belas kasihan untuknya. Sebuah truk bak terbuka bermuatan kol melambat di pertigaan lampu merah. Tanpa pikir panjang, Bara berlari kecil dan melompat tangkas ke bumper belakang, berpegangan erat pada tralis besi. Angin malam menampar wajahnya saat truk itu melaju kencang, membawa serta aroma sayuran segar dan debu jalanan. Bara menyembunyikan wajahnya di balik tudung hoodie. Matanya menatap lampu-lampu kota yang bergerak mundur menjauh, seolah ia sedang meninggalkan kehidupan lamanya yang naif dan patuh aturan. Setengah jam kemudian, Bara melompat turun di perempatan jalan yang sepi, sekitar 500 meter dari kompleks pergudangan gasing Walet Export. Suasana di sini jauh berbeda dengan pemukiman warga. Di sini sepi, angka, dan didominasi oleh tembok-tembok beton tinggi yang dipasangi kawat berduri. Lampu jalan banyak yang mati, menciptakan kantong-kantong kegelapan yang sempurna untuk bersembunyi. Bara mengendap-endap mendekati area belakang gudang. Ia tahu jadwal patroli Daeng Rano. Satpam tua itu biasanya berkeliling setiap 1 jam sekali, tepat di menit ke-15. Sekarang pukul 12 lewat 10 menit. Bara punya waktu 5 menit sebelum Daeng Rano lewat dengan senter besarnya. Ia mempercepat langkahnya, menyusuri selokan kering di samping tembok pembatas yang tingginya hampir 3 meter. Suara gonggongan anjing liar dari kejauhan sempat membuat jantungnya mau copot. Tapi untungnya anjing-anjing penjaga di dalam gudang sepertinya sedang dikurung atau tidur. Yang terdengar hanya dengungan konstan dari mesin kompresor AC raksasa yang bekerja non-stop menjaga suhu gudang tetap dingin demi kualitas walet. Suara dengungan ngung-ngung-ngung itu menjadi selimut suara yang menyamarkan langkah kaki Bara di atas kerikil. Bara berhenti tepat di bawah sebuah lubang ventilasi pembuangan udara panas, exhaust fan, yang terletak di bagian belakang gedung utama. Ini adalah titik buta CCTV. Ia tahu itu karena dulu ia pernah disuruh memanjat ke sana untuk membersihkan sarang laba-laba. Kipas exhaust itu besar, diameternya cukup untuk tubuh manusia kurus sepertinya. Dan yang terpenting, kipas di sisi ini sering mati karena dinamonya rusak dan gasing terlalu pelit untuk memperbaikinya. Ia mendongak, menatap lubang hitam di ketinggian 3 meter itu. Dinding betonnya kasar dan licin oleh lumut. Tidak ada tangga, tidak ada tali. Bara melihat sekeliling. Matanya menangkap tumpukan palet kayu bekas yang ditumpuk sembarangan di dekat bak sampah besar. Dengan sisa tenaga yang ada, ia menyeret 2 palet kayu itu perlahan-lahan agar tidak menimbulkan suara gaduh. Keringat dingin mulai membasahi punggungnya lagi, bercampur dengan debu dan ketegangan. Tepat saat ia selesai menyusun palet itu sebagai pijakan, seberkas cahaya senter menyapu tembok di ujung lorong. Itu Daeng Rano. Patroli dimulai lebih cepat dari jadwal. Bara menahan napas, tubuhnya merapat erat ke dinding, menyatu dengan bayangan gelap di balik tumpukan kardus bekas. Cahaya senter itu bergerak perlahan, menyapu area tempat sampah, lalu bergerak mendekat ke arah Bara bersembunyi. Suara langkah sepatu boots Daeng Rano terdengar krak-krak menginjak kerikil. Bara memejamkan mata, berdoa dalam hati. Jika ia ketahuan sekarang, tamatlah riwayatnya. Bukan hanya penjara, tapi cap maling akan permanen menempel di jidatnya. Cahaya senter itu berhenti tepat 2 meter dari tempat Bara, menyorot ke arah tumpukan palet yang baru saja ia geser. Siapa di situ? Suara Daeng Rano terdengar tegas, namun ada nada ragu. Mungkin ia pikir itu tikus atau kucing. Hening,
Bara membatu. Seekor tikus got besar tiba-tiba lari menjicit dari balik kardus, menyeberangi jalur cahaya senter. Daeng Ranu mengumpat pelan. Sialan, tikus rupanya. Bikin kaget saja. Cahaya senter itu kemudian berbalik arah, menjauh perlahan seiring langkah kaki satpam tua itu yang kembali melanjutkan rute patrolinya. Bara menghembuskan napas panjang yang tertahan sampai paru-parunya sakit. Waktunya tidak banyak. Begitu punggung Daeng Ranu menghilang di tikungan bangunan, Bara langsung bergerak. Ia memanjat tumpukan palet itu dengan gesit. Jari-jarinya mencengkram pinggiran lubang ventilasi yang berkarat. Otot-otot lengannya menegam, menarik berat tubuhnya ke atas dengan susah payah. Rasa perih akibat goresan beton di sikunya ia abaikan. Dengan satu hentakan terakhir, Bara berhasil memasukkan separuh badannya ke dalam lorong ventilasi. Bau debu tebal dan aroma apek gudang langsung menyergap hidungnya, membuatnya ingin bersin tapi ditahan kuat-kuat. Di dalam sini gelap gulita, sempit, dan panas karena sisa hawa mesin. Bara merayap perlahan seperti cicak, lutut dan sikunya menjadi tumpuan utama di atas plat besi yang bergetar pelan. Ia menyalakan senter kecilnya, menyorot ke depan. Lorong ini mengarah langsung ke bagian atas gudang buangan, area tempat sampah sementara sebelum diangkut truk dinas kebersihan. Di sanalah, di antara tumpukan limbah plastik dan kertas, tersimpan bukti kejahatan angka yang ia cari. Bara harus turun, mencari struk atau kantong sampah itu, dan keluar lagi sebelum fajar menyingsing. Di ujung lorong ventilasi, ia melihat celah cahaya remang-remang yang menembus kisi-kisi penutup lubang angin. Dari celah itu, ia bisa melihat ke bawah. Area gudang belakang tampak sunyi, hanya diterangi satu lampu bohlam kuning yang suram. Di sudut ruangan, terlihat deretan tong sampah besar berwarna biru. Salah satunya pasti berisi sampah dari ruangan Haji Gasing. Bara menyiapkan mentalnya. Ia mengeluarkan obeng pipih kecil yang ia bawa dari rumah, alat yang biasa ia pakai untuk memperbaiki mainan adiknya, dan mulai membuka skrup penutup kisi-kisi ventilasi itu satu persatu. Suara decit skrup yang berkarat terdengar sangat nyaring di telinganya yang sensitif, seperti teriakan yang memanggil bahaya. Namun ia tidak berhenti. Keadilan ada di bawah sana, menunggu untuk diungkap oleh matematika dan keberanian orang kecil yang sudah tidak punya apa-apa lagi untuk dipertaruhkan. Satu skrup lepas, dua skrup lepas. Kisi-kisi besi itu mulai longgar. Bara mendorongnya pelan, menciptakan lubang yang cukup untuk tubuhnya meluncur turun. Ia menatap kegelapan di bawah sana, sebuah terjun bebas menuju mulut singa yang sedang tidur. Bara menyusun rencana nekat berdasarkan prinsip fisika sederhana. Massa barang yang hancur harus sama dengan massa aslinya, kecuali jika sebagian dicuri. Ia kemudian menyusup kembali ke area gudang di tengah malam, nyaris tertangkap patroli Daeng Ranu, demi mencari bukti struk timbangan atau sisa fisik barang di tempat sampah. Dengan napas tertahan dan jantung berpacu, Bara membuka paksa kisi-kisi ventilasi berkarat itu, bersiap menjatuhkan diri ke dalam gudang limbah yang sunyi dan berbahaya. Tubuh Bara meluncur turun melewati lubang ventilasi yang sempit, bergesekan dengan dinding logam yang dingin dan berdebu. Gravitasi menariknya cepat, membawanya jatuh ke dalam kegelapan pekat di bawah sana. Ia mendarat dengan bunyi bruk yang teredam. Kakinya menghantam tumpukan karung plastik berisi limbah bulu walet yang basah dan anyir. Bau busuk yang menusuk langsung menghantam indera penciumannya. Kombinasi mematikan antara amonia pekat, sisa makanan basi, dan aroma lembab jamur tembok yang tidak pernah terkena matahari. Bara menahan nafas, berusaha menekan rasa mual yang mendadak naik ke kerongkongan. Ia diam sejenak, mendengarkan suasana sekitar dengan waspada, layaknya tikus yang baru masuk perangkap. Tidak ada suara alarm, tidak ada teriakan satpam. Hanya dengungan mesin pendingin dari balik dinding yang terdengar lebih keras di sini. Bara menyalakan senter kecilnya, menutupi ujung lampunya dengan jari agar cahayanya tidak menyebar liar. Sinar redup itu menyapu ruangan gudang limbah yang berantakan. Gunungan sampah hasil sortir hari ini menumpuk setinggi pinggang, menjadi saksi bisu ribuan transaksi dan kegagalan yang terjadi di lantai atas. Bara mulai bergerak, kakinya tenggelam dalam tumpukan sampah yang lunak dan menjijikan. Targetnya adalah tong sampah berwarna biru tua dengan label Office/VIP. Ia tahu kebiasaan cleaning service di sini. Sampah dari ruangan bos tidak pernah dicampur dengan sampah produksi biasa. Sampah itu dianggap spesial, seringkali berisi dokumen rahasia, atau sisa makanan mahal yang sisa-sisanya pun tidak boleh disentuh karyawan rendahan. Di sudut ruangan, terjepit di antara tumpukan kardus bekas kemasan air mineral, tong biru itu berdiri. Bara bergegas mendekatinya, mengabaikan cairan lengket entah apa yang merembes ke celana jeansnya. Jantungnya berpacu melawan waktu. Ia menumpahkan isi tong itu ke lantai beton yang kotor,
bungkus rokok mahal, botol minuman berenergi, tisu bekas lap keringat, dan gulungan kertas truk thermal. Tangan Bara gemetar saat memilah sampah-sampah itu. Ia mengais-ngais di antara kotoran, mencari gulungan kertas putih yang menjadi tiket kemenangannya. Ia menemukan beberapa struk belanja pribadi gasing, bon makan siang di restoran seafood, bon pembelian pulsa, bon pijat refleksi, tapi bukan itu yang ia cari. Ia butuh struk log internal. Struk yang dicetak otomatis oleh mesin timbangan setiap kali ada barang masuk atau keluar dari meja admin utama. Sementara itu, di lantai atas, suasana yang sangat kontras sedang terjadi. Di dalam akuarium, ruangan kaca kedap suara milik Haji Gasing, udara terasa sejuk dan wangi oleh aroma pengharum ruangan lavender. Meja marmer hitam yang tadi sore menjadi saksi bisu penghancuran mangkok walet, kini telah bersih mengkilap. Di atasnya tersaji piring-piring berisi kue tradisional Makassar dan teko teh poci keramik yang mengepulkan uap hangat. Haji Gasing duduk bersandar santai di kursi kulitnya, wajahnya berseri-seri penuh kemenangan. Di hadapannya duduk Mr. Chen, seorang investor paruh baya asal Tiongkok yang berpenampilan rapi dengan kemeja batik sutra. Mr. Chen adalah pemain besar, pembeli yang bisa memesan 1 kontainer penuh sarang walet dalam sekali tanda tangan. Kedatangannya malam ini adalah untuk inspeksi mendadak sebelum kontrak eksklusif tahun depan diperbaharui. "You see, Mr. Chen," ucap Gasing dengan bahasa Inggris yang berantakan tapi penuh percaya diri, tangannya menunjuk ke sekeliling ruangan. "My warehouse, number 1 quality, hygiene very good, staff discipline very high." Ia tertawa lebar memamerkan gigi emasnya. Ia menuangkan teh ke cangkir tamunya dengan gaya yang dibuat-buat elegan. Mr. Chen mengangguk sopan, meski matanya yang tajam terus menyapu sekeliling ruangan, menilai setiap detail. "I hear you have incident today, something about broken goods?" tanyanya dengan aksen Mandarin yang kental, suaranya tenang namun menyelidik. Berita di pelabuhan memang menyebar secepat kilat, bahkan sampai ke telinga tamu asing. Gasing tidak tampak panik sedikit pun. Ia justru membusungkan dadanya, mengubah insiden memalukan itu menjadi panggung pencitraan diri. "Ah yes, small incident. One staff very careless. Break my super cup grade A," jawabnya dramatis. Wajahnya berubah serius seolah ia adalah korban yang paling menderita. "But I fire him immediately." Detik itu juga. "No mercy for bad quality." "Saya sangat tegas, Mr. Chen. Quality control is my life." "You fire him?" Mr. Chen mengangkat alisnya sedikit. "Yes, cut salary, confiscate motorbike alaihi salam garanti, to teach lesson to other staff." Gasing membanggakan kekejamannya seolah itu adalah standar manajemen modern. "If I keep him, quality go down. You buy from me, you get perfection. No crack, no dust, only pure white gold." Mr. Chen. Chen menyesap tehnya perlahan, tidak memberikan komentar persetujuan. Ia hanya menatap Gasing dengan tatapan yang sulit diartikan. Di dunia bisnis tingkat tinggi, kekejaman kadang dianggap efisiensi, tapi kadang juga dianggap sebagai resiko ketidakstabilan. Namun Gasing terlalu sibuk dengan egonya untuk membaca keraguan di mata investornya. Kembali ke gudang bawah tanah yang pengap, Bara akhirnya menemukan apa yang ia cari. Di bagian dasar tumpukan sampah tong biru, tersembunyi di dalam remasan kertas koran, terdapat gumpalan kertas truk yang panjang. Itu adalah rekapitulasi harian dari mesin timbangan di meja admin VIP. Mesin yang khusus dipakai Gasing untuk mengecek barang-barang premium sebelum masuk brankas. Bara membuka gulungan kertas itu dengan hati-hati agar tidak sobek. Matanya menelusuri deretan angka-angka kecil yang tercetak di sana. Jam 9, barang masuk 500 gram. Jam 11, barang keluar 200 gram. Dan di sana, di baris paling bawah, tercetak transaksi pukul 16.15 sore tadi. Waktu kejadian. Item, mangkok Super A. Input, 98,50 gram. Output, 98,48 gram. Status, reject, broken. Bara mengerutkan kening. Output 98,48 gram? Itu artinya, selisihnya nyaris nol. Mesin mencatat bahwa barang yang hancur itu beratnya masih utuh saat ditimbang ulang untuk administrasi. Tapi tunggu, Bara ingat betul Gasing tidak menimbang ulang serbuk di meja. Gasing langsung menyapu serbuk itu. Lalu dari mana angka 98,48 gram ini muncul di sistem? Kecuali Gasing menimbang barang lain sebagai pengganti untuk memanipulasi stok sistem. Atau, Gasing menimbang ulang barang yang sudah ia curi potongannya, lalu menginput manual angka palsu. Tapi mesin ini otomatis. Bara menyorotkan senternya lebih dekat. Di bawah angka berat, ada kode kecil. Manual override, out, boss. Gacha, bisik Bara.
Seringai kemenangan muncul di wajahnya yang kotor. Gasing melakukan input manual. Ia memotong jalur otomatis timbangan. Ini bukti bahwa ada intervensi manusia terhadap data mesin. Dan bukti fisik yang sesungguhnya, serbuk hancuran yang beratnya pasti jauh di bawah 90 gram, masih ada di suatu tempat di tong ini. Bara kembali menggali dengan semangat baru. Ia mencari kantong plastik kecil atau sapu tangan yang mungkin dipakai Gasing untuk membuang debu sisa sandiwaranya. Tiba-tiba, telinganya menangkap suara desingan halus dari pintu besi di ujung ruangan. Pintu akses dari area luar gudang terbuka perlahan. Cahaya senter besar yang jauh lebih terang dari miliknya menyapu masuk, membelah kegelapan gudang limbah. "Siapa di sana?" Teriakan itu bukan milik Daeng Ranu. Itu suara Danu, kepala regu keamanan shift malam yang terkenal jauh lebih beringas dan tidak kenal ampun. Ia mantan preman pasar yang direkrut Gasing untuk bersih-bersih masalah fisik. Bara mematikan senter kecilnya seketika, tapi terlambat. Cahaya senter Danu sudah sempat menangkap kilatan reflektor di jaket hoodie Bara. "Maling! Ada maling di gudang belakang!" teriak Danu. Suaranya menggema keras di ruangan beton yang kosong itu. Langkah kaki berat berlari mendekat, diiringi bunyi pentungan karet yang ditarik dari sarungnya. Bara panik. Ia menyambar gulungan struk itu, memasukkannya ke dalam mulut untuk menjaganya agar aman, lalu melompat berdiri. Ia tidak bisa kembali ke ventilasi, terlalu tinggi dan butuh waktu lama untuk memanjat. Satu-satunya jalan keluar adalah pintu tempat Danu masuk, atau pintu dorong menuju area loading dock. "Jangan lari kau tikus!" Danu sudah berada 5 meter di depannya. Pria kekar itu mengayunkan pentungannya dengan ganas. Bara menunduk, menghindari hantaman yang menyasar kepalanya. Angin dari ayunan pentungan itu terasa menyapu rambutnya. Bara menabrak tumpukan karung limbah membuatnya terguling jatuh. Keributan itu pecah tak terkendali. Bunyi karung jatuh, teriakan Danu, dan suara langkah kaki satpam lain yang berdatangan menciptakan kakofoni di lantai bawah. Suara gaduh itu merambat naik melalui struktur bangunan, menembus lantai beton, dan sampai ke telinga mereka yang berada di ruang VIP. Di akuarium, Mr. Chen berhenti mengaduk tehnya. Ia memiringkan kepala, mendengarkan suara ribut-ribut yang samar namun jelas terdengar dari arah lantai bawah. "What is that noise?" tanyanya, keningnya berkerut tidak suka. Bagi investor asing, keributan di malam hari biasanya berarti masalah keamanan atau ketidakberesan manajemen. Gasing yang sedang asyik bicara terdiam. Senyumnya kaku. Maybe cats fighting, or staff loading barang. "Don't worry, Mr. Chen. Security here very tight." Elaknya cepat, mencoba menutupi kegugupan. Ia menekan tombol intercom di mejanya dengan kasar. "Halo, pos keamanan? Ada apa ribut-ribut? Saya lagi ada tamu penting." Suara Danu. Kertas truk yang kotor dan berbau limbah itu kini berpindah tangan. Mr. Chen, dengan wajah datar yang sulit dibaca, mengambil gulungan kertas termal itu dari jari-jari Bara yang gemetar dan menghitam oleh debu. Aroma busuk dari gudang limbah seketika menyeruak, bertarung sengit dengan wangi teh melati dan parfum mahal di ruangan berpendingin udara itu. Para satpam yang memegangi Bara tampak ragu. Cengkraman mereka sedikit melonggar karena bingung melihat tamu kehormatan justru meladeni seorang maling. Haji Gasing, yang wajahnya kini sewarna kepiting rebus, melompat dari kursinya dengan gerakan gelisah. Ia berusaha meraih kertas itu dari tangan Mr. Chen sambil tertawa sumbang yang terdengar menyedihkan. Mr. Chen, don't touch that. Dirty, very dirty," serunya panik. Tangannya mengawang di udara, ingin merampas tapi takut terlihat kasar di depan investor utamanya. "This boy crazy, stres berat. Dia ambil sampah sembarangan untuk cari perhatian. Security, bawa dia keluar sekarang." Namun Mr. Chen mengangkat satu tangan, telapaknya terbuka lebar mengisyaratkan Gasing untuk diam. Gestur itu kecil, tapi otoritas yang dipancarkannya mampu membekukan ruangan. Gasing terdiam seketika, mulutnya terkunci rapat meski matanya melotot tajam ke arah Bara, mengirimkan ancaman pembunuhan tanpa suara. Mr. Chen tidak peduli pada noda hitam yang kini menempel di ujung jari manikurnya. Ia mendekatkan struk itu ke bawah lampu sorot, matanya yang sipit menyipit lebih tajam membaca deretan angka yang tercetak di sana. "Wait," ucap Mr. Chen pelan. Suaranya membelah keheningan yang mencekam. Ia menunjuk satu baris angka di kertas itu. Time 16:15, item Super Cup, status rejected. But wait, 98.48 gram? Ia menoleh ke arah Gasing, alisnya terangkat tinggi, meminta penjelasan.
Logika bisnisnya terusik. Jika barang itu hancur dan dibuang seperti cerita Gasing tadi, seharusnya berat yang tercatat di sistem sebagai afkir jauh lebih ringan, atau 0 jika dihapus dari stok. Angka 98,48 gram menunjukkan barang itu masih utuh secara administrasi, hanya statusnya yang diubah paksa. Bara melihat celah itu. Ia tahu ia hanya punya waktu beberapa detik sebelum Gasing memutarbalikkan fakta lagi. Dengan sisa tenaga yang ada, ia menyentakkan bahunya dari pegangan Danu dan maju selangkah. Itu buktinya, Tuan, teriak Bara, mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris pas-pasan yang ia pelajari dari kamus saku. Numbers don't lie, angka tidak bohong. Bos Gasing input manual. Manual override. Gasing mendengus kasar. Keringat sebesar biji jagung mulai bermunculan di pelipisnya. Kau tahu apa soal sistem, hah? Itu cuma kesalahan input admin. Saya buru-buru tadi sore. Elaknya, suaranya meninggi 1 oktav. Ia berbalik menatap Mr. Chen dengan wajah memelas yang dibuat-buat. You know, Mr. Chen, sometimes system error. I press wrong button. Biasalah, human error. Human error, potong Bara cepat. Suaranya lantang menggema di dinding kaca. Kalau barangnya hancur jadi debu seperti yang bos bilang, kenapa beratnya di sistem masih utuh? Hukum fisika tidak bisa ditipu, bos. Kalau hancur, beratnya tetap sama, kecuali ada yang diambil. Bara menatap tajam ke mata mantan bosnya itu. Pertanyaannya, di mana barangnya sekarang? Kalau memang jadi sampah, ayo kita timbang sampahnya. Tantangan itu mendarat telak. Suasana ruangan berubah menjadi sidang pengadilan dadakan. Mr. Chen, yang sangat menghargai presisi dan kejujuran, tampak mulai terganggu dengan ketidakkonsistenan cerita mitranya. Ia meletakkan cangkir tehnya perlahan, bunyi kelunting keramik beradu dengan tatakan terdengar sangat nyaring. Ia berdiri, merapikan jas batiknya, lalu menatap Gasing dengan tatapan dingin seorang pedagang yang merasa hendak ditipu. Good question, gumam Mr. Chen. Mr. Gasing, show me the broken goods. You said it become dust, I want to see the dust. Permintaan itu sederhana, tapi mematikan. Gasing mati kutu. Ia sudah menjual barang itu. Ia sudah menyerahkan bungkusan plastik hitam itu ke pengepul di pintu belakang kurang dari 1 jam yang lalu. Itu sudah dibuang cleaning service, Mr. Chen. Sudah diangkut truk sampah kota. Bohong Gasing lagi. Kali ini suaranya terdengar boyah. Kakinya mengetuk-ngetuk lantai marmer dengan gugup. Sudah hilang, gone with the wind. Bara tertawa getir, sebuah tawa pendek yang penuh kepahitan. Ia merogoh saku celananya, mengeluarkan ponsel retaknya yang sejak tadi ia genggam erat. Bohong, desis Bara. Ia menyalahkan layar ponsel itu, membuka galeri foto, dan memperlihatkan foto buram yang dikirim anak magang tadi. Ia menyodorkan layar ponsel itu tepat ke wajah Mr. Chen. Lihat ini, Tuan, jam 19.30 tadi. Bos Gasing di pintu belakang. Transaksi sama pengepul ilegal. Jelas Bara sambil menunjuk sosok Gasing di foto yang sedang menyerahkan bungkusan. Barang yang katanya debu itu dijual tunai. Uangnya masuk kantong sendiri, tapi kerugiannya dibebankan ke gaji saya. Dia curi barang perusahaan, lalu fitnah karyawan untuk tutup buku. Mr. Chen memegang ponsel Bara, memperbesar gambar itu dengan 2 jari. Wajah Gasing di foto itu terlihat jelas. Begitu juga bungkusan di tangannya. Ekspresi Mr. Chen berubah gelap. Di dunia bisnis ekspor-impor, mencuri barang sendiri untuk dijual di pasar gelap adalah dosa kardinal. Itu bukan hanya soal uang, itu soal integritas rantai pasok. Gasing, panggil Mr. Chen. Suaranya rendah tapi bergetar oleh amarah yang tertahan. Ia tidak perlu berteriak, cukup 1 kata itu untuk membuat nyali sang juragan ciut. Is this true? You sell my quota to black market? Gasing mundur selangkah, punggungnya menabrak meja kerjanya sendiri. Wajahnya pucat pasi, topeng arogansinya retak 1000. Ia menatap Bara dengan tatapan penuh kebencian, seolah ingin menelan pemuda itu hidup-hidup. Tapi ia tidak bisa membantah bukti visual dan data angka yang tersaji di depan mata. Skemanya yang rapi hancur lebur hanya karena seorang kuli sortir yang ia remehkan ternyata bisa berhitung. Ini salah paham, Mr. Chen. Itu barang lain. Itu titipan teman. Gasing tergagap, mencari-cari alasan yang semakin tidak masuk akal. Tangannya secara refleks bergerak melindungi laci meja di belakangnya, sebuah gerakan defensif bawah sadar yang fatal. Mata Bara menangkap gerakan kecil itu. Insting pemburunya menyala. Kenapa Gasing melindungi laci itu? Bukankah dia sudah menjual barangnya? Kecuali masih ada sisa. Atau uang hasil penjualannya ada di sana. Cek lacinya, teriak Bara spontan, menunjuk meja di belakang Gasing. Kalau dia jujur, kenapa dia panik jaga laci itu? Pasti ada sisa barang atau uang haram di situ. Gasing tersentak kaget. Lancang kau, ini privasi.
bentaknya. Tubuhnya semakin rapat memblokir akses ke laci meja. Mr. Chen tidak butuh bukti lebih lanjut. Reaksi Gasing sudah menceritakan segalanya. Ia melangkah maju, mengabaikan protes Gasing, dan dengan gerakan tegas ia menarik pegangan laci meja itu. Gasing mencoba menahan, tapi Danu, kepala keamanan yang menyadari arah angin mulai berubah, justru diam saja, tidak berani membela bosnya yang jelas-jelas sudah tertangkap basah oleh investor asing. Sret, laci itu terbuka. Di dalamnya, di atas tumpukan berkas-berkas tagihan judi bola, tergeletak sebuah amplop coklat tebal yang sudah disobek ujungnya. Dan di samping amplop itu, terbungkus tisu dengan ceroboh, ada sebuah patahan besar sarang walet, patahan mangkok super yang tadi sore diremas. Bagian pangkal sarang yang paling tebal dan keras itu ternyata tidak hancur menjadi debu. Gasing menyimpannya, mungkin sebagai contoh untuk pembeli gelap atau sekedar lupa membuangnya karena terburu-buru. Bara maju, mengambil patahan itu dengan tangan gemetar. Ia mengangkatnya tinggi-tinggi di bawah lampu. Seratnya identik dengan barang yang ia bersihkan. Putih, bersih, dan berat. Ini dia, bisik Bara. Suaranya tercekat. Ia menoleh ke arah timbangan digital mini yang ada di sudut meja Gasing. Alat yang biasa dipakai sang bos untuk menghitung emas atau sampel. Bara meletakkan patahan itu di atas timbangan. Angka digital merah menyala. 20,05 gram. Hening. Ruangan itu sunyi senyap. Angka itu adalah vonis mati bagi reputasi Haji Gasing. Selisih berat yang menjadi misteri kini terjawab sudah. Barang yang katanya hancur lebur tak bersisa, ternyata potongannya tersimpan rapi di laci pribadi. Siap dijual atau dijadikan sampel ilegal. Mr. Chen mengambil patahan sarang itu, merabanya, lalu melemparnya kembali ke meja dengan rasa jijik. Ia menatap Gasing dengan tatapan yang bisa membekukan air mendidih. You lie to me. You steal from company. You blame innocent worker. Ucapnya lambat-lambat, menekankan setiap kata. Gasing merosot di kursinya. Kakinya lemas tak bertulang. Ia membuka mulut untuk membela diri, tapi tidak ada suara yang keluar. Rahasianya... Napas Haji Gasing memburu, seirama dengan detak jantungnya yang memukul-mukul rongga dada seperti genderang perang. Ia berdiri di atas meja marmer hitamnya yang agung, sepatu kulit mahalnya menginjak piring-piring kue tradisional yang kini hancur menjadi remah tak berbentuk. Di tangannya, amplop coklat berisi uang hasil penjualan ilegal itu diremas kuat-kuat, seolah benda itu adalah satu-satunya pelampung di tengah lautan badai yang sedang menenggelamkannya. Matanya liar menatap kaca jendela besar di belakangnya, satu-satunya jalan keluar yang tersisa sebelum polisi berseragam itu memborgol tangannya. Namun, realitas seringkali lebih kejam daripada rencana pelarian di film aksi. Kaca itu adalah kaca tempered 2 lapis, dirancang khusus untuk kedap suara dan tahan benturan demi menjaga privasi sang juragan. Gasing menyambar asbak kristal berat yang ada di dekat kakinya, lalu dengan teriakan frustrasi yang melengking, ia melemparkannya sekuat tenaga ke arah kaca. Tang! Suara benturan itu tumpul dan menyedihkan. Asbak itu terpental balik, hanya meninggalkan goresan putih kecil di permukaan kaca yang kokoh. Kaca itu tidak pecah, bahkan tidak retak sedikit pun. Justru harapan Gasinglah yang pecah berkeping-keping. Ia terhuyung mundur karena kehilangan keseimbangan, kakinya terpeleset di atas tumpahan teh manis yang lengket. Tubuh gempalnya melayang sesaat di udara, sebuah pemandangan grotesk dari seorang raja yang jatuh dari singgasananya, sebelum akhirnya mendarat keras di lantai marmer dengan bunyi gedebuk yang memilukan. Amplop coklat itu terlepas dari genggamannya. Uang lembaran 100 ribuan berhamburan keluar, melayang-layang di udara seperti daun kering yang gugur, lalu mendarat berserakan di sekitar tubuh Gasing yang mengerang kesakitan. Pinggangnya serasa patah, tapi rasa sakit di fisiknya tidak sebanding dengan rasa malu yang kini menelanjanginya di depan semua orang. 2 orang polisi bergerak cepat, naluri aparat mereka mengambil alih. Dalam hitungan detik, mereka sudah menekan bahu Gasing ke lantai, memaksanya menelungkup mencium marmer dingin yang selama ini ia banggakan. Bunyi logam beradu, klik-klik, terdengar tajam saat borgol besi mengunci kedua pergelangan tangan sang juragan di punggungnya. Gasing meronta lemah, mulutnya meracaukan sumpah serapah yang tidak jelas, campuran antara makian kasar dan permohonan ampun yang menyedihkan. Diam! Anda berhak diam, bentak salah satu polisi menekan kepala Gasing agar tidak banyak bergerak. Bara berdiri mematung di sisi ruangan, menyaksikan adegan itu dengan perasaan hampa yang aneh. Tidak ada sorak-sorai kemenangan di hatinya, tidak ada rasa puas yang meledak-ledak.
Yang ada hanyalah rasa lelah yang luar biasa, seolah seluruh energi di tubuhnya telah terkuras habis untuk momen ini. Ia melihat uang-uang yang berserakan itu, uang yang seharusnya menjadi hak perusahaan, hak karyawan, dan hak ibunya, kini tergeletak tak berharga di lantai, diinjak oleh sepatu bot polisi. Mr. Chen melangkah maju, sepatunya menggeser beberapa lembar uang merah itu tanpa minat. Ia berdiri menjulang di atas tubuh Gasing yang terkapar, menatapnya seperti menatap hama yang baru saja dibasmi. Tidak ada kemarahan di wajah investor asing itu, hanya kekecewaan dingin seorang pebisnis yang salah menaruh investasi. Ia memberi isyarat pada asistennya yang baru masuk membawa tas kerja kulit. Blacklist, ucap Mr. Chen singkat namun final. Blacklist this company from all Asia Pacific Trade Association. Tomorrow morning send notification to Singapore, Hong Kong, and Shanghai. No one buys from Gasing anymore. Gasing mendongak dari lantai, wajahnya kotor oleh debu dan air mata. Mr. Chen, please, kita bisa bicara. Saya ganti rugi, rintihnya, suaranya serak dan putus asa. Ganti rugi? Mr. Chen tertawa kecil tanpa humor. You destroy trust. Trust is more expensive than money. You are finished, Mr. Gasing. Polisi kemudian menyeret Gasing berdiri. Pria yang tadi sore begitu gagah dengan cerutu dan cincin emasnya, kini tampak kerdil dan bungkuk. Kemeja sutranya kusut, rambutnya berantakan, dan wibawanya lenyap tak berbekas. Saat digiring melewati bara, Gasing sempat menoleh. Tatapan matanya kosong, seolah jiwanya sudah tertinggal di brankas uangnya. Bara tidak membuang muka. Ia membalas tatapan itu dengan tegak. Sebuah pernyataan bisu bahwa harga diri orang kecil tidak bisa dibeli atau dihancurkan semudah meremas sarang walet. Pintu kaca terbuka lebar. Gasing dibawa keluar, melewati barisan staf dan buruh gudang yang berkumpul di lorong karena penasaran dengan keributan itu. Mereka melihat bos besar mereka diborgol. Bisik-bisik mulai terdengar, tapi tidak ada satupun yang terlihat sedih. Justru ada kelegaan samar di wajah-wajah lelah mereka. Seolah awan mendung yang selama ini menggelayuti gudang Panakukang akhirnya sirna. Sepeninggal polisi, ruangan VIP itu terasa sunyi dan canggung. Mr. Chen menghela napas panjang, lalu berbalik menghadap Bara. Ia menatap pemuda dekil yang masih memegang struk timbangan dan potongan sarang walet itu. Penampilan Bara kacau balau, bajunya bau sampah, rambutnya penuh debu, dan ada luka gores di pipinya. Namun di mata Mr. Chen, pemuda ini terlihat lebih berkilau daripada semua emas palsu milik Gasing. You, panggil Mr. Chen, menunjuk Bara. What is your name again? Bara, sir. Bara, jawabnya pelan, sedikit gugup, karena kini menjadi pusat perhatian. Mr. Chen mengangguk-angguk. Ia berjalan mendekati meja kerja Gasing yang berantakan, membuka laci yang tadi diperebutkan. Ia tidak mengambil uang atau dokumen, melainkan mengambil sebuah benda logam yang tergeletak di sana. Kunci motor NMAX dengan gantungan boneka rajut buatan tangan, gantungan kunci milik Bara. This is yours? Tanya Mr. Chen sambil melempar kunci itu ke arah Bara. Bara menangkapnya dengan refleks yang bagus. Rasa dingin logam kunci itu di telapak tangannya terasa begitu nyata dan menenangkan. Itu bukan sekedar kunci motor, itu adalah kunci kebebasannya, kunci masa depan ibunya. Yes, sir. Terima kasih, ucap Bara, matanya berkaca-kaca. Don't thank me. Thank your honesty, kata Mr. Chen. Ia kemudian mengambil kartu nama dari saku jasnya. Kartu nama tebal berwarna hitam dengan tulisan emas timbul. My company needs quality control inspector. Independent one. Not tied to warehouse owner. Someone who understands math and physics. And honesty. Bara menerima kartu nama itu dengan tangan gemetar. Jabatan Quality Control Inspector untuk pembeli asing adalah posisi prestisius. Gajinya $, kerjanya dihargai, dan posisinya di atas mandor gudang lokal. Saya boleh kerja untuk tuan? Tanyanya tak percaya. Start tomorrow. You supervise this warehouse until transition complete. Make sure no more stealing. Perintah Mr. Chen tegas. And take a shower. You smell like rotten egg. Kalimat terakhir itu diucapkan dengan senyum titis, mencairkan ketegangan yang ada. Bara tertawa kecil, rasa malu dan bangga bercampur aduk. Ia mengangguk mantap. Siap, sir. Besok saya datang bersih. Bara berjalan keluar dari ruangan itu bukan sebagai tahanan, bukan sebagai pecundang, tapi sebagai pemenang. Danu dan para satpam yang tadi menangkapnya, kini menunduk hormat, takut dan segan. Daeng Ranu yang berdiri di dekat pintu, tersenyum lebar, mengacungkan jempol sembunyi-sembunyi. Bara menepuk bahu satpam tua itu pelan. Makasih sudah telepon polisi, Daeng. Ia melangkah menuruni tangga besi menuju halaman parkir. Udara malam Makassar yang biasanya panas dan lengket, malam ini terasa sejuk dan segar di kulitnya. Ia menghirup napas dalam-dalam,
mengisi paru-parunya dengan oksigen kebebasan. Di halaman parkir, motor NMAX hitamnya masih berdiri di sana, setia menunggu tuannya. Bara memasukkan kunci ke kontak, memutarnya ke posisi on. Panel instrumen menyala biru terang, menyapa akrab. Ia menekan tombol starter. Gring. Suara mesin motor itu terdengar merdu, lebih indah dari simfoni manapun. Getaran mesin yang merambat ke stang motor terasa menghidupkan kembali saraf-saraf Bara yang mati rasa. Ia mengenakan helmnya, mengaitkan talinya dengan bunyi klik yang mantap. Ia tidak langsung memacu motornya kencang-kencang. Ia mengendarainya pelan keluar dari gerbang gudang gasing Walet Export, yang kini pintunya terbuka lebar tanpa penjagaan ketat. Papan nama perusahaan itu tampak suram di bawah lampu